Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan mencoba mempraktekkan diri sebagai coaching, di mana nanti saya akan kedatangan tamu teman saya yang akan mencoba memaparkan masalahnya, ya. Dan di sini saya akan coba menggali apa yang menjadi permasalahan beliau, di mana tanggung jawab saya di sini adalah sebagai coach untuk melakukan penggalian diri terhadap si beliau ini nanti, di mana yang harus saya lakukan adalah menggali beliau dengan alur yang telah ditentukan di dalam modul yang saya pelajari, gitu ya. Di mana alurnya itu adalah namanya alur Tirta, yang mana yang namanya T itu sebagai tujuan. Tujuannya itu adalah apa yang beliaunya nanti ini akan beliau dapatkan dari saya, gitu, setelah saya pandu menghadapi masalah beliau, gitu. Itu tujuannya. Kemudian saya akan menggunakan alur yang kedua, alur I, identifikasi, di mana saya akan mencoba menggali kekuatan-kekuatan apa yang beliau miliki nanti, kekuatan apa yang beliau sudah punya, dan bahkan bisa dibilang sudah beliau lakukan tahap pertama untuk mengatasi permasalahan beliau, gitu ya. Itu identifikasi yang akan saya lakukan nanti sesuai dengan alurnya, gitu. Kemudian yang ketiga ada alur rencana, di mana nanti saya akan mencoba menggali rencana apa, planning apa, dan apa yang akan beliau lakukan untuk beliau meningkatkan solusi beliau, gitu. Apa yang akan beliau capai dari setelah beliau berbincang dengan saya, gitu ya, setelah beliau melakukan percakapan. Karena memang alur rencana ini adalah bagian juga dari alur Tirta, di mana di sini saya juga harus mampu untuk bisa nanti membuat beliau atau coach saya nanti untuk bisa merencanakan ke depannya itu apa yang akan beliau lakukan untuk beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau, ya. Kemudian yang terakhir itu alur TA atau alur tanggung jawab. Nah, di sini di dalam alur ini nanti saya akan mencoba menggali kepada coach saya apa yang menjadi tanggung jawab beliau setelah beliau merencanakan semua kegiatan yang mendukung tujuan dari apa yang ingin beliau capai, gitu ya. Jadi Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Deni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kemarin saya sempat ngecek HP, Ibu ada yang bilang kita sharing. Nah, alhamdulillah ini kalau kita untuk duduk bareng untuk kita sharing. Jadi saya harap di sini bisa rileks, bisa tenang, supaya apa yang menjadi
beban ibu, apa yang menjadi pikiran ibu selama ini, insya Allah kita selesaikan dengan semua kendala yang kita punya ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Gini Bu, ya. Oke, untuk yang pertama saya mau tahu dulu, ini sebenarnya yang menjadi tujuan permasalahan ibu atau beban ibu itu apa? Begini Bu Ayu, saya kan sebenarnya punya masalah kepada anak saya. Ada salah satu anak saya itu kan satu orang anak. Itu kan kehadirannya itu dalam satu minggu hanya 2 kali 3 kali kan biasa datang. Jadi saya ingin meminta kepada Bu Ayu untuk ininya, membantu saya. Bagaimana cara mengatasi masalah saya ini? Oke, berarti di sini kendalanya adalah ibu dengan si anak tadi yang pada notabene itu kehadirannya itu Iya. terganggu di kelas ya Bu ya. Iya. Otomatis kalau udah seperti itu absen kita sebagai ibu yang kita punya jelek gitu Iya, ya. betul, Bu. Karena dia ada dari seminggu itu yang harusnya cantik dengan kehadiran semua jadi apa gitu ya. Oke, berarti dari yang ibu sampaikan dapat saya rangkum bahwa yang ingin ibu capai itu bagaimana ibu bisa mengatasi dan mengetahui apa penyebab si anak tadi sekolahnya itu seminggu bisa libur dengan hari yang banyak dan penyebabnya apa dan solusinya bagaimana gitu ya Bu ya. Oke, berarti itu tujuan ibu. Oke, gini Bu, yang mau saya tahu dulu, yang ibu tahu dasarnya ini apa yang menjadi si anak tadi sekolahnya bisa seperti itu? Saya pernah kan Bu bertanya kepada salah satu teman yang dekat sama dia. Ya. Itu saya hanya bertanya dulu ya kepada temannya. Saya tanya, Nak, kenapa nasi Yuda, namanya Yuda namanya Yuda. Kenapa nak si Yuda itu seringkali tidak hadir? Lalu si anak itu menjawab, Bu, dia kan Bu hadir memang di ini Bu, memang sering nggak mau sekolah memang karena rupanya si kawan ini pernah melihat si Yuda itu ini bekerja mengambil gelontolan sawit. Gelontolan sawit itu diambil sama dia kan. Setelah udah diambil lalu dijual dan uangnya diserahkan kepada si orang tua. Lalu saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa seperti itu Nak? Apa orang tuanya tidak melarang? Enggak Bu, karena Bu mamanya anaknya banyak kali katanya itu. Seperti itu. Oke, Jadi baik. seperti itu kendalanya Bu. Dari yang ibu paparkan, Ya. saya dapat merangkum bahwa di sini yang sudah ibu lakukan pertama itu adalah ibu menanyakan kepada rekannya si Iya, anak yang temannya. bersangkutan. Oke. Setelah ibu menanyakan kepada si rekan, apakah ibu menanyakan juga kepada si anaknya yang bersangkutan atau seperti apa? Ada Bu, saya tanya juga. Dan dia mengatakan kami malas bersekolah. Dia itu jawaban dia. Oke. Karena Ya, alasannya itu tadi. ya jawabannya alasannya malas gitu aja. Tetapi dia tidak mengatakan bahwasanya ada kawan salah satu temannya itu melihat dia bekerja ngambil gelontolan sawit itu, nggak ada. Dia bilangnya hanya kami malas Bu, seperti itu dia. Berarti jawabannya. sudah 2 poin yang ibu kerjakan ya. Ya. Nanya ke kawan dia, ibu juga nanya ke dianya. Selain itu apa yang ibu kerjakan untuk nyari tahu posisi si anak tadi? Setelah udah saya cari tahu anaknya dan temannya, saya terjun langsung ke rumahnya. Oke. Jadi saya terjun langsung ke rumahnya karena saya sudah mendapatkan informasi dari kedua ini. Jadi saya langsung terjun ke rumahnya, saya pantau, saya lihat, dan saya kebetulan ketemu sama orang tuanya yaitu ibunya. Dan saya tanyakan memang kepada ibunya bahwasanya, Bu, kenapa ya anak ibu sering tidak di sekolah? Dan jawaban ibunya dengan jawabannya sama seperti anaknya. Anak saya jawabannya tidak mau sekolah, malas katanya. Alasannya malas, tetapi orang tuanya itu tidak menyatakan anaknya itu bekerja bukan gitu, tapi jawabannya hanya malas. Jadi saya selidiki lagi, kenapa seperti itu Bu? Jadi Bu, kenapa ibu biarkan anak malas sekolah? Ibu biarkan saja, saya bilang itu kan. Rupanya jawaban orang tua ini, Bu, saya sudah ini Bu, anak saya satu keluarga ada 8 orang. Dia ini anak kelima. Anaknya semua bersekolah dan kehidupan ekonominya memang kurang mampu.
Jadi si anak ini istilahnya kurang perhatian dari orang tua sehingga anak tersebut dibiarkan begitu saja sekolah mau kerja seperti itu dia. Jadi saya sudah selidiki memang kepada orang tuanya salah satunya itu tadi kurangnya ekonomi. Baik, dari apa yang dipaparkan, sebenarnya pada dasarnya ibu sudah melakukan semua step untuk mengetahui dan menggali kenapa sebenarnya si anak bisa jadi seperti itu. Karena memang pada notabene itu adalah tugas kita sebagai guru kelas untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kita, bagaimana background dia, dan apa yang sebenarnya dia menerapkan, gitu kan. Oke, baik. Setelah ibu mengetahui bahwa si anak tadi memiliki kendala di bagian ekonomi dan keluarganya, kemudian dia juga memiliki saudara yang ramai, gitu kan, dan ekonominya pun bisa dibilang kategorinya itu di bawah kita, misalnya maafnya seperti itu ya Bu. Baik, sekarang kalau dari ibu gitu, apa ya rencana yang mau ibu kerjakan ke depannya gitu, khususnya untuk si anak tadi? Kalau planning saya Bu ke depannya, saya akan pertama saya panggil dulu anak tersebut Bu ya. Saya panggil anak tersebut, saya beri arahan, saya beri arahan bahwasannya apa yang sering dia lakukan itu salah. Terus saya kasih support atau saya kasih nasihat kepada dia bahwasannya sekolah itu penting, sekolah itu sangat penting. Nah, jadi kalau kamu sudah selesai sekolah, kamu bisa melakukan pekerjaan apa aja. Jadi saya di situ panggil anaknya, saya kasih nasihat, saya kasih support, saya kasih dukungan untuk dia agar dia dapat bersekolah seperti biasa, tidak ada libur-libur lagi dan tidak ada lagi untuk bekerja di luar daripada itu. Oke. Tapi gini Bu, mungkin pada notabene benar. Apa yang menjadi tujuan kedepannya itu adalah hal yang baik untuk si anak. Tapi kita tidak bisa juga memungkiri atau menutup mata bahwa memang dia pun terbatas dengan yang namanya biaya sekolah, potongan sekolah. Jadi di sini ibu pun harus punya planning B istilahnya untuk si anak tadi. Apa yang bisa ibu lakukan misalnya dengan rekan sejawat atau misalnya dengan sekolah untuk membantu si anak tadi supaya terlepas dari satu permasalahan yang dia hadapi. Iya Bu, saya kan Bu sudah berbicara juga sama teman sejawat saya dan mereka juga mau bantu kepada saya. Bahwasanya mereka akan salah satunya saya bertemu langsung kepada kepala sekolah untuk memberikan bantuan kepada anak tersebut. Ya, memberi bantuan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut dapat bersekolah dengan baik, dengan baju yang layak, dengan uang jajan yang cukup, dengan fasilitas belajarnya yang memadai. Jadi saya bekerja sama di situ saya dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Baik. Dari apa yang dipaparkan, alhamdulillah ibu sudah menemukan solusi sedikitnya dari apa yang menjadi target ibu nanti. Artinya, tapi kan ibu di sini yang kita alami kan di kelas. Nah, akan terjadi kecemburuan pada teman yang lain saat kita langsung menghadapi si anak tadi, kita berikan bantuan seperti yang direncanakan tadi. Nah, otomatis akan ada anak yang cemburu. Nah, itu kalau ibu sebagai guru kelas ya, bagaimana cara ibu menanggapinya? Karena kan itu menjadi sebuah gangguan atau kendala nanti ke depannya ya. Saya akan memberi pengertian kepada anak-anak yang tidak sama seperti dia Bu. Saya akan memberi pengertian, saya akan menjelaskan bahwasannya memang kawan kalian ini salah satunya perlu bantuan. Jadi bagi teman-teman yang apakah kalian mau? Saya tanya juga sama teman-teman, apakah kalian mau seperti dia nak? Mereka teman-temannya bilang nggak mau lah Bu, kami kasih sama dia Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi seperti itu bahasa mereka. Jadi saya beri pengertian kepada anak-anak yang lain supaya mereka juga mendukung apa yang saya lakukan. Alhamdulillah dengan apa yang telah ibu rencanakan dan dipaparkan semuanya sudah tersusun rapi. Tinggal sekarang pelaksanaan ibu untuk mencapai apa yang ibu inginkan tadi. Nah, dari semua yang ibu rencanakan, dari semua yang ibu rancang, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab ibu nanti ke depannya? Khususnya untuk si anak. Tanggung jawab saya nanti ke depannya, saya akan meningkatkan kehadiran si anak lagi lebih baik lagi. Oke, baik. Berarti ibu sudah menemukan apa yang menjadi tanggung jawab ibu. Tugas ibu adalah untuk mencapai kehadiran si anak tadi supaya penuh, karena demi sekolahnya juga
supaya kendala-kendala dia di dalam keluarga itu tidak menjadi penghambat dia menuntut ilmu gitu ya. Jadi dari apa yang kalian sampaikan di sini juga saya merangkum bahwa yang menjadi tanggung jawab ibu nanti adalah bagaimana caranya sekolah dan teman rekan sejawat ibu bisa membantu si anak tadi untuk menyelesaikan masalah dia gitu ya, tanpa harus mengalami kecemburuan sosial kepada teman yang lain seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik, alhamdulillah Bu, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk ibu dan menjadi juga pengalaman untuk saya sendiri, dan semoga apa yang kita hadapi ini bisa menjadi amal kita ke depannya, bantuan kita kepada si anak menjadi ibadah kita, dan semoga apa yang direncanakan, apa yang ditujuankan tercapai dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama Bu, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, terima kasih waktunya untuk kita lakukan refleksi. Luar biasa dari pengamatan saya tadi. Secara umum Bu Ayu sudah sangat bagus, sudah menjalankan semua alur tirta dalam proses coaching dengan paradigma berpikir coaching tadi. Nah, mungkin yang secara umum yang akan saya coba untuk merefleksi diri, merefleksi proses coaching Bu Ayu adalah hal-hal yang sudah baik itu Bu Ayu adalah menjadi pendengar yang aktif dengan kehadiran penuh pada saat melakukan proses coaching kepada coachingnya. Mungkin di sini sedikit yang harus mungkin yang perlu ditambahkan atau ditambahkan adalah waktu mengidentifikasi lebih dalam lagi terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Jenila tadi, penggalian yang membuka pemahaman Bu Jenny tadi untuk permasalahan yang dihadapinya. Karena kita sebagai coach adalah memberikan pemahaman ya, mesti membuka pemahaman lebih ini. Mungkin kehadiran penuh Bu Ayu itu sudah sangat bagus, sudah fokus sekali, walaupun tadi ada menulis tapi tetap perhatian, fokusnya kepada kuncinya itu tetap terlihat gitu. Jadi apa yang untuk dipertahankan atau ditingkatkan adalah mungkin waktu Bu Ayu memberikan mungkin tadi ini ya, ketenangan mungkin Lebih tenang jadi gitu seorang ya. coach ini lebih tenang, tidak terburu-buru, jadi supaya filenya dapat diterima oleh coach kita gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita tenang, insya Allah coachnya juga menjadi tenang dan hasilnya kita akan peroleh dengan baik. Mungkin itu refleksi yang dapat saya lakukan secara umum. Bu Ayu sudah melakukan dengan sangat baik proses ini, dan semoga lebih meningkatkan lagi untuk melakukan proses coaching kepada teman-teman rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau mengaitkan sebentar, terima kasih Bu atas waktu Ibu menjadi pengamat saya dan menilai apa yang saya kerjakan. Semoga dengan apa yang Ibu refleksikan ke saya, apa yang Ibu sarankan bisa saya tingkatkan, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk bisa lebih membantu orang lain semampu mana yang saya bisa, dan semoga kemampuan saya ini pun memberikan solusi untuk yang saya coachkan gitu ya. Dan Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.